Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Damayanti, NIM 1118025. Di sini saya akan melanjutkan bab yang kemarin dibacakan oleh Mas Alaika Ismi, yaitu Kama qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, seperti yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Radina wismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqu la yazalu. Kami rela dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Bagian kami ilmu dan bagian musuh-musuhku adalah harta. Sesungguhnya harta itu akan rusak dalam waktu dekat, dan sesungguhnya ilmu itu akan langgeng, tidak pernah hilang. Wal ilmun nafi'u yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqu dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang, tetap harum namanya walaupun ia sudah mati, dan itu disebut selalu hidup abadi. Wa ansyadana syaikhul ajallu dhahiruddini muftil a'immatil Hasanu bin Aliyil ma'rufu bil murwinani syi'ran. Al-Syaikh Al-Ajal Dhahiruddin Al-Hasan bin Ali, yang menjadi muftinya beberapa iman, yang dikenal dengan Al-Murwibani, membawakan syair padaku. Al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang-orang bodoh itu telah mati sebelum mereka mati, dan orang-orang alim itu akan terus hidup walaupun ia sudah mati. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddin Al-Syaikh Al-Islam Burhanuddin membawakan syair padaku. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qablal quburi quburu wa innamru alam yahya bil ilmi mayitun wa laysa lahu hinan nusyuri nusyuru. Bagi orang-orang yang bodoh, ia telah mati dalam kebodohannya sebelum ia mati. Maka jasad-jasad orang bodoh itu telah terkubur sebelum ia dikubur. Sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan ilmu adalah mayit atau orang mati, dan mereka tidak dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ghairuhu lan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramim wa dzul jahli mayyitun wa huwa yamshi anit ala thawa yudunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang-orang yang mempunyai ilmu itu hidup selamanya setelah matinya, sedangkan ruas-ruas badannya hancur tertimbun tanah. Orang bodoh itu mayit yang berjalan di atas bumi, disangka orang yang masih hidup, padahal dia sudah tidak ada. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddin. Syekhul Islam Burhanuddin membawakan syiar kepadaku.
Idil ilmu a'la rutbatin fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan wa dhul jahli ba'dal mauti tahta tarahibi. Jauh sekali, ilmu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam pangkat selain orang yang berilmu. Mulianya seseorang apabila mempunyai banyak anak buah. Orang yang berilmu akan langgeng keagungannya dengan berlipat ganda, sedangkan orang bodoh setelah mati akan berada di bawah tanah. Faraihata la yarju dahu manirtaqo rukniya waliyil mulki walil kataibi. Sa'umli alaikum ba'du ma fihi fasma'u fafiya hasrun an dzikri kullil manaqibi. Huwan nuru kullun nuri yahdi anil ama wa dzul jahli marrad dahri bainal ghayahibi. Jauh sekali orang-orang yang naik tinggi tidak berharap pada keagungan ilmu, seperti naik tingginya seseorang yang memiliki kerajaan dan memerintah bala tentara. Saya akan menulis untuk kalian beberapa hal tentang ilmu, maka dengarkanlah. Namun, kemampuan saya terbatas untuk menyebutkan semua cerita ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, semua cahaya yang memberi petunjuk orang buta, dan orang-orang bodoh itu melewati suatu masa di antara kegelapan yang sangat. Wadzirwatu syama'u mimma niltaja ilaiha wa yasmi aminan fin nawaibi biyah jiwan naru fi ghaflatihim bihiyar taji warruhu bainat taraibi. Ilmu itu laksana gunung yang tinggi yang dapat menjaga orang-orang yang mengungsi dan menjadikannya aman dari masalah. Dengan ilmu, orang akan selamat. Ketika manusia lain berada dalam kelalaian, dengan ilmu orang berharap dan ruh itu berada di antara tulang dada. Bihi yashfa'ul insanu marraha asiya ila darakin nirani syarril awaqibi famarramahu ramal riba kullaha wa man hazahu qad haza kullal matalibi huwal mantibul ali aya sahibal hija idza niltahu hawan bifautil manaswibi. Dengan ilmu, orang dapat memberi pertolongan kepada orang yang keluar dengan kedurhakaan ke dasar neraka, tempat kembali yang buruk. Barang siapa yang tujuannya ilmu, maka ia telah mempunyai bermacam-macam tujuan, dan barang siapa mendapatkan ilmu, maka ia telah mendapatkan semua yang ia cari. Ilmu itu derajat yang tinggi, wahai orang-orang yang berakal.
Jika kau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, ilmu itu, maka anggaplah ringan hilangnya seluruh kedudukanmu yang lain. Fa'in fatakat dunya wa tibu na'imiha faghammid fa'innal ilma khairul mawahibi wa anshidtu li ba'dihim idza ma'tannadu ilmin bi'ilmin fa'ilmul fiqhi awla bi'i'tizani fakumti bi yafufu wala kamiski wa kam tayri yatiru wala kamalji alfitsu anfusu syai'in antadakhirun wa unsyidat fi ba'dihim man yudarisil ilma lam tadris mafakhiruhu fajhad linnafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalu wa akhiruhu. Jika dunia dan kenikmatannya terlepas darimu, pejamkanlah matamu, sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian yang terbaik. Syair gubahan sebagian ulama dikemukakan padaku, apabila orang-orang yang mempunyai ilmu mulia dengan keilmuannya, maka ilmu fikih itu lebih utamanya kemuliaan. Banyak minyak wangi yang berbau harum tapi tidak seharum minyak kasturi, dan banyak burung yang terbagi tapi tidak sehebat terbangnya burung elang Raja Wali. Syair gubahan sebagian ulama dikemukakan padaku, ilmu fikih itu sesuatu yang sangat berharga yang kamu dapat menyimpannya. Barang siapa yang belajar ilmu, maka ia tidak akan kehilangan keagungannya. Wa kafa billadzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iman wa ya'isa. Lil aqwili ala taswilil ilmi wa qad yatawalladul kasalu minal bulghami wa turubati wa tariqu taqlilihi taqlil ta'ami qila ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasratan nisani. Sesungguhnya bagi orang yang berakal cukuplah dengan kelezatan ilmu fikih dan paham terhadap hal yang mengajak dan membangkitkan akal untuk mendapatkan ilmu. Sikap malas itu terkadang timbul akibat dari lendir dahak dan badan berminyak, makanan basah. Adapun cara mengurangi dahak adalah dengan cara mengurangi makan. Dikatakan 70 orang nabi sependapat bahwa orang lupa itu akibat dahak terlalu banyak. Banyaknya dahak itu akibat banyak minum, dan banyaknya minum itu karena banyak makan. Wahiyal amrodu wakala latat tobai wila albitnatu tuhibul maksat nada hukia anjali nusin annahu qala ar-rumanu naf'un kulluhu. Termasuk cara mengurangi makan adalah dengan cara merenungkan bahaya yang timbul akibat makan terlalu banyak yang sakit. Dikatakan perut yang kenyang dapat menghilangkan kecerdasan.
Diceritakan dari Galinus, dia berkata, wassamakum dororun kulluhu wa qalilus samaki khairum min kathirin kuman wa fihi itlaful mali wal aklu fawqasyam syab'i dororun mahdun wa yastahiqu bihil iqoba fi daril akhirati wal akulu ba'idun fil qulub. Buah delima secara keseluruhan itu bermanfaat. Ikan laut secara keseluruhan itu madorot, namun makan ikan laut sedikit itu lebih baik daripada makan delima yang banyak. Al-akli ayyakulal at'imatad dasmata wa yuqaddima fil aklil altofa wal ishtaha wala ya'kula ma'al ji'ani illa idza kana lahu gharadun sahihun fi kasratil akli bi ayyutaqwa bihi ala suyami wa sholati wal a'mali syaqwati falahu dzalik. Selain yang telah disebutkan di atas, banyak makan itu termasuk pemborosan, menghabiskan harta. Makan kekenyangan melampaui batas kenyang itu hanya membawakan madorot. Orang terlalu banyak makan itu menimbulkan kebencian di dalam hati. Nah, cara untuk mengurangi makan selain yang di atas adalah makan makanan yang berlemak, mendahulukan makan makanan yang lebih lembut dan lebih disukai, dan jangan makan bersama-sama dengan orang yang sedang lapar sekali, kecuali jika makannya banyak itu mempunyai tujuan yang baik, misalnya agar kuat berpuasa, kuat mengerjakan sholat atau pekerjaan yang berat. Berpuasa, sholat, pekerjaan berat, hal itu diperbolehkan. Makan banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.